siang Bapak Ibu hadirin. Ya, senang sekali saya Gesmi Sitanggang kembali hadir menemani Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini. Kata Data Indonesia kembali mempersembahkan sesi workshop dari Sustainability Action for the Future Economy Safe 2024. Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, boleh saya minta tepuk tangannya yang meriah? Baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu hadirin, pada hari ini ada 3 sesi workshop yang akan diselenggarakan. Dan siang tadi sudah berlangsung sesi pertama. Dan saat ini kita masuk di sesi yang kedua, yaitu Business Forum BPDPKS dengan tema Inclusive Closed Loop, The Key to Sustainable Palm Oil Downstream Development, yang dipersembahkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Dan untuk sesi kali ini akan dipandu langsung oleh moderator kami. Dan untuk itu saya mengundang Ibu Tasya Istitika Utari selaku Head of Strategic Implementation Unit Maxima Impact Consulting. Kepada Ibu Tasya kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Tasya? Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga masih semangat ya untuk kita melanjutkan diskusi siang-siang setelah makan dan isoma ya. Oke, terima kasih kepada Mbak MC. Perkenalkan saya Tasya. Saya dari Maxima Impact Consulting yang akan memandu di sesi siang hari ini, khususnya untuk membahas bagaimana sih sebenarnya kunci hilirisasi sawit berkelanjutan yang ada di Indonesia. Tentunya di sesi hari ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber, kayaknya agak rame dibanding sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama izinkan saya akan mengundang narasumber kita yaitu dari Eksekutif Direktur Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Bapak Mukti Sarjono. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Mukti? Oke, dan narasumber kita yang kedua berasal dari Arpobi, yaitu Chairperson of the Legal and Institutional Affairs Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Pak Manumpak Manurung. Silakan, selamat siang Pak. Dan narasumber kita selanjutnya masih ada dari Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia atau APKASI, Bapak Diki Ahmar. Dan narasumber kita yang selanjutnya dari Ketua Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, Pak Rismansyah Dana Saputra. Dan terakhir narasumber saya ya, biar genap jadi 5 ya. Dari Head of Sustainability and Learning Advisory dari Maxima Impact Consulting, Mbak Anggi Gayatri. Silakan bergabung. Oke Bapak Ibu sekalian, di sesi kedua ini kita akan banyak berbicara bagaimana sih sebenarnya kunci hilirisasi sawit berkelanjutan itu. Dan kebetulan narasumber di depan ini sudah berasal, ada yang dari hulunya yang menangani, kemudian ada yang dari bagian hilir, dan tentunya juga dari pihak eksternal bagaimana ternyata mengukur impact yang dilakukan atau ada di perkebunan sawit kita ini ternyata bisa memberikan dampak secara bisnis ataupun untuk finansial perusahaan. Kita akan buka sesi diskusi pada siang hari dengan pemaparan yang akan disampaikan terlebih dahulu dari Pak Mukti Sarjono. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Tasya. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mewakili GAPKI, ini sebenarnya juga teman-teman semua. Pak Manumpak juga dari GAPKI, menyerang Pak Probi, Pak Diki, Pak Rismansa juga saudara saya, dan yang paling muda Mbak Anggi. Jadi Bapak sekalian, ini ada tayangannya Pak? Bisa muncul nggak? Ada Mas ya?
Oke, jadi mungkin yang pertama ada biar katanya dikasih waktu 5 sampai 7 menit. Jadi kalau saya mau bicara bahwa sawit itu kalau kita sama-sama pahami adalah industri yang kita anggap zero waste ya. Jadi semua produk sawit ataupun produk dari tanaman kelapa sawit bisa kita pakai. Produk utama dari tandan buah segar yang jelas akan menghasilkan CPO yang sekarang produksinya sekitar 50 juta ton. Kemudian ada kernelnya, itu kernelnya juga menjadi palm kernel oil itu sekitar 4 atau 5 juta ton, jadi cukup besar. Dan itu semuanya atau hampir 20 juta ton itu kita pakai di dalam negeri untuk pangan, untuk biodiesel maupun untuk nggak muncul di sini ya, ataupun juga untuk biodiesel. Oke. Nah ini dia. Nah selain yang utama Pak, selain yang utama, ini sudah muncul nih. Selain yang utama, ini juga sampingannya juga banyak Pak. Ya. Jadi tankosnya juga bisa kita pakai untuk baik untuk berbagai keperluan, untuk malah sekarang kita masukkan ke kebun juga jadi pupuk. Limbahnya juga bisa kita pakai. Cangkangnya sama Pak Diki akan dijual ke Jepang. Termasuk Pak, termasuk kalau teman-teman juga mungkin tahu ternyata batang yang bekas hasil peremajaan pun bisa kita deres lagi, bisa menghasilkan nira dan gulanya bisa kita pakai. Ya. Jadi habis semua lah. Nah kalau sekarang ini hampir kita sudah ekspor ke hampir lebih 150 negara di dunia dan yang make juga banyak banget. Ya. Kalau kita bicara hilirnya udah Unilever juga menggunakan, kemudian BNG, Nestle dan sebagainya. Oke, terus saja. Next, Mbak. Nah, kalau kita bicara hilirisasi, yang perlu kita pahami adalah hilirisasi itu mau sampai mana? Apakah hanya sampai refinery saja, ada yang di tengah kita menghasilkan RBDPO ataupun RBDPKO, ataukah mau end product dalam artian bisa langsung sabun ataupun minyak goreng bermerek. Nah ini yang perlu kita ingin batas ya. Karena kalau kita bicara industri ya atau mungkin ke biodiesel itu juga kalau lihat kapasitasnya terus terang pabrik kelapa sawit kita 1.200-an lebih, kapasitasnya sudah sekitar 87 juta ton. Refinery juga kapasitasnya sudah 45 juta ton. Kemudian biodiesel ada 25 perusahaan, nanti Pak Manumpak mungkin bisa sampaikan. Kapasitas terpasangnya juga 19 juta kiloliter ya Pak Manumpak ya, 19 juta kiloliter. Nah ini semuanya tentu akan menjadi basic kita mau arah mana. Oke terus. Next. Nah apa yang kita lihat dari sisi bahan baku. Ternyata Ibu Bapak sekalian, produksi kita, sawit kita ternyata relatif stagnan selama 4 atau 5 tahun terakhir. Ya. Jadi kita biasanya dulu tinggi banget, sekarang relatif stagnan ya berkisar antara sekitar 50 juta ton. Yang menarik adalah konsumsi dalam negeri terus naik, baik untuk pangan, biodiesel maupun oleh kimia, sementara volume ekspor turun. Nah ini yang kita hadapi. Jadi nanti kalau misalnya Pak Manumpak akan B40 ataupun B50, nah berapa kebutuhan dalam negeri akan meningkat dan gimana nanti penyediaan bahan bakunya, terus gimana nanti untuk ekspornya. Oke terus, nah ekspor kita juga lumayan bagus ini, defisit kita cukup tinggi, tahun 2022 kita sampai dapat 37 miliar US dollar, tahun kemarin 29 miliar US dollar. Jadi kita ini mendorong neraca perdagangan kita jadi positif. Oke terus next. Nah inilah hilirisasi yang sekarang yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara bahan baku ya CPO itu adalah bahan baku karena itu diolah dari tandan buah segar menjadi minyak sawit. Nah kita menjadi bahan baku dan kita ada olahan lagi berikutnya adalah RBDPO maupun RBDPKO. Nah sekarang yang kita ekspor sebagian besar adalah sudah hilir. Jadi kalau dulu ekspor CPO kita sekitar 21% mungkin CPO, tapi sekarang tinggal kurang dari 10%. Ya. Semuanya sudah hilir. Oke, next. Nah ini yang permintaan dalam negeri juga terus meningkat dan yang menarik adalah
Karena B35 sekarang kebutuhan ataupun permintaan untuk B35 sudah melebihi kebutuhan untuk pangan. Ya. Ini yang nanti kalau nanti menjadi B50 jelas akan melonjak lagi. Oke terus. Oke terus saja nih ekspornya kemana saja kita udah 100 negara. Nah kita bicara sawit mesti harus bicara juga dengan minyak nabati lainnya. Ada rapeseed, bunga matahari dan juga yang lain. Ternyata selama ini memang sawit kita adalah harganya relatif di bawah minyak nabati lain. Tapi memang kemarin pada bulan-bulan awal tahun itu terjadi kenaikan untuk minyak sawit. Oke next aja lah. Nah gimana klausul ataupun inklusif close loop-nya dari minyak sawit. Jadi mau tidak mau kalau kita bicara hilirisasi sawit dari hilirisasi untuk produk sawit, paling tidak ada 5 pelaku yang harus bersinergi dengan sangat baik, terutama dari sisi penyedia bahan baku ada sawit rakyat dan perkebunan besar, industrinya juga bagaimana, kemudian pemerintahnya bagaimana, pasarnya bagaimana, dan lembaga keuangannya bagaimana. Yang jelas, kalau untuk penyediaan bahan baku, kondisinya tadi yang saya sampaikan, produksi stagnan, konsumsi semakin meningkat, ekspor semakin cenderung menurun, kemudian masih ada lagi permasalahan di dalam negeri yang menjadi PR kita bersama Mbak Tasya. Jadi peraturan perundangan yang sangat banyak, yang kadang-kadang tumpang tindih, kemudian terus terang sekarang yang mengurusi sawit sangat banyak. Ya. Ada 37 institusi yang terlibat dalam industri sawit. Jadi jangan heran, sekarang ini ada Kementerian Agama yang mengurusi sawit. Jadi jangan heran kalau sekarang di Kementerian Agama itu ada kewajiban untuk sertifikasi halal untuk CPO. Ya. Jadi luar biasa memang sawit. Oke, itu begitu banyak yang ngurusin sawit. Kemudian kalau kita bicara pemerintah, ya pemerintah bagaimana kebijakan di bidang hulunya, di hilirnya, dan juga di penunjangnya. Nah, kalau kita bicara industri hilir, tentunya adalah tadi kita itu akan kemana ya, jenis hilir mana, atau mau end product atau produk tengah. Karena kalau kita bicara sampai end product, saingan kita besar banget. Ya. Unilever itu kan perusahaan-perusahaan multinasional. Ya. Kemudian P&G, Mars dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR kita bersama. Kemudian apakah saing kita juga kuat untuk di hilir? Ya. Itu juga menjadi PR. Kemudian standar, ya. Standar sekarang udah banyak banget. Ya. Tidak hanya standar di hilir, tapi tidak hanya di hulu, di hilir juga banyak. Siap. Kemudian pasar juga sekarang ya kita harus tahu pasar yang diminta itu apa sih, gitu ya. Jadi kira-kira seperti inilah close loop-nya, nanti silakan nanti kalau kita dalami di dalam diskusi. Oke, next. Nah, yang menjadi sebagai penutup saya kira mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan produksi kita. Kalau misalnya Pak Presiden Prabowo akan B40 ataupun B50. Kalau B50 mungkin ada 16 atau 17 juta ton akan harus berasal dari sawit. Ya, berarti kalau itu ada, otomatis akan berpengaruh terhadap ekspor kita. Kemudian ego sektoral juga harus dikurangi. Tadi yang saya sampaikan 37 institusi yang terlibat, itu saya kira harus kita rapikan. Kayaknya kalau kita bicara untuk energi, kita mungkin perlu dipikirkan adanya kebun dedicated untuk energi. Ini saya kira juga perlu dipikirkan. Dan terakhir adalah mestinya kita punya lembaga khusus ya untuk menangani sawit. Di Malaysia kita punya MPOB. Nah kalau di kita tadi 37 institusi yang terlibat. Jadi kalau bicara di Menko pun yang selama ini kita bicara di Menko Perekonomian, sekarang juga Menko Maritim pun ikut-ikutan terlibat. Oke, saya kira itu aja Bu Tasya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, boleh minta tepuk tangannya? Waktunya gak singkat ya, kayak lagi diuji. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Manumpak Manurung. Kepada Bapak, dipersilakan. Tes. Izin berdiri, saya malah izin ke bawah. Ini senior saya nggak berani belakangin, ya, izin. Nggak apa-apa.
Selamat siang, semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Manumpak Manurung. Saya sekarang ini menjadi Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan di Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Asosiasi Produsen Biofuel ini adalah asosiasi yang dibentuk untuk mewadahi seluruh industri dan seluruh player yang bermain di industri biofuel. Jadi biofuel itu di dalamnya ada biodiesel, ada bioetanol, ada bioaftur dan lain-lain. Nah, paparan saya cukup singkat, jadi nggak perlu 5 menit. Next. Nah, ini ada latar belakang, ada peluang, dan ada keberlanjutan. Kenapa saya pikir paparan saya harus singkat? Karena kaitannya soal sustainability di industri sawit itu menurut saya yang porsi terbesar itu ada di Pak Mukti, di Gapki, di teman-teman di hulu. Karena kami meyakini garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu memang sudah bagus, kami meyakini yang keluar juga akan bagus. Jadi kalau produksi di tempatnya Pak Mukti itu semua CPO-nya itu sudah ISPO dan sudah RSPO, kami meyakini bahwa si biodiesel yang kami produksi adalah biodiesel yang sustain, itu dia. Next. Nah ini dia, kenapa latar belakangnya, kenapa misalnya pemerintah sekarang ini mendorong perlunya biofuel. Ini ada lima poin yang jadi utama, karena kita sudah menjadi importir BBM, kemudian harga minyak bumi waktu itu pernah mencapai 140 barrel. Dan saat itu terus terang pemerintah Indonesia lagi kesulitan likuiditas. Sampai-sampai, saya masih ingat momen itu, sampai-sampai pemerintah harus melakukan berbagai macam tindakan untuk bisa bertahan. Kemudian ada perlunya kesempatan pengentasan kemiskinan dan pemberian kesempatan kerja. Nah ini mungkin yang efeknya terhadap lingkungan ya. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia menjadi penghasil sawit terbesar dan adanya kampanye-kampanye negatif terhadap sawit Indonesia. Ini membuat kita harus semakin inklusif menurut saya. Bukan berarti ketika kita di luar ditolak atau diserang, kita menyerang ke dalam sih, bukan. Tetapi menurut saya lebih kepada konsolidasi internal. Konsolidasi internal apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ketika di luar kita ditolak dengan alasan-alasan tertentu ya, alasan-alasan yang menurut hemat kita tidak bisa kita terima secara logika, kecuali dari logika bisnis. Akhirnya ya kita tetap memperkuat di dalam negeri. Next. Ini dia, back dulu satu lagi. Back sedikit, saya mau back, maksudnya kembali ke, nah ini dia. Kalau kita lihat historinya Indonesia, ya dari tahun 1890 itu kita sudah mengebor minyak pertama ini nih. Ya, tahun 70 sampai tahun 80-an, 80% APBN kita itu disuplai oleh BBM. Jadi non migas yang sekarang istilahnya itu waktu itu belum terlihat. Ya. Kemudian tahun 2004 kita benar-benar net importer. Net importer itu artinya BBM yang kita produksi tidak cukup kita pakai sendiri, sehingga kita harus impor. Kemudian inilah mulai digagas program BBN atau bahan bakar nabati. Ada 3 poin utamanya, yang pertama ketahanan dan kedaulatan energi, yang kedua pengentasan kemiskinan, dan yang ketiga lingkungan hidup. Ini adalah refleksi dari 6 poin ini. Dari 6 alasan mendorong kenapa biofuel itu harus ada. Oke, next. Saya hanya ambil poin yang terakhir aja. Kalau kita mau lihat sebenarnya benefitnya biofuel atau biodiesel itu terhadap lingkungan, kita bisa lihat. Dari tahun 2015 ketika penerapan B15 dilakukan, kita bisa hemat 2,4 juta ton CO2. Ini sumbernya bukan dari kita ya, tetapi dari ESDM yang sudah melakukan perhitungan memakai konsultan dari luar. Terus terang, ini memakai konsultan yang juga dipakai oleh, karena konsultannya dari Amerika, dia juga dipakai, seingat saya dia dipakai juga oleh EPA.
EPA itu adalah Environment Protection Agency atau lembaga lingkungan hidupnya Amerika. Mereka yang hitung ini. Jadi ini bukan sembarang kita publis bahwa sekarang B35 tahun 2023 kita bisa hemat di 32,6 juta ton CO2. Ini adalah kemaslahatan biofuel terhadap lingkungan. Walaupun ya kita tidak menutup diri atau menutup mata terhadap kritik-kritik orang lain bahwa ini kan sudah di akhir, ada yang bilang begitu. Tapi proses mendapatkan ini kan banyak nggak benar, dia bilang. Proses mendapatkannya yaitu tadi bebannya di tempatnya Pak Mukti. Ketika mereka buka kebun, apa benar melakukan deforestasi? Ketika dia nanam, apa benar dia melakukan praktek-praktek yang tidak benar? Misalnya penanganan hama yang tidak pro lingkungan, penggunaan tenaga kerja yang tidak benar, ya seperti tenaga kerja anak dan lain-lain. Nah itu, walaupun itu semuanya bisa debatable. Karena kenapa? Kalau kami di industri biofuel itu kami sudah memakai barang industri sebenarnya. Jadi bahan baku bikin biodiesel ini bukan CPO. Bahan bakunya adalah RBDPS. Jadi sudah ada proses, jadi kalau dari industrinya ada pabrik kelapa sawit, kemudian ada refinery. Sudah dimurnikan, kemudian difraksinasi, ada refinery dan fraksinasi. Nah kemudian bahan yang kami ambil ini adalah bahan dari produksinya ini. Ada namanya RBDPO atau RBDPS, tergantung spek dari buyer. Nah artinya kalau mau dirunut memang dia seperti ada gap dengan hulunya. Tetapi bisa kita pastikan, kita bisa trace back bahwa kalau CPO yang diproduksi oleh Pak Mukti semuanya sustain, certified, RSPO atau ISPO, maka bisa dipastikan seluruh yang diolah untuk yang mendapatkan 32 ton COD ini adalah dari yang sustain. Next. Next paparannya next. Nah, ini keberlanjutan penggunaan lahan dan sertifikasi ini semua ada di domainnya Pak Mukti dan Pak Rismansa yang paling ujung, beliaulah yang melakukan sertifikasi di ISPO. Dan terus terang saya bisa katakan 90% anggota kami itu juga adalah member RSPO. Jadi dia sudah menjadi anggota RSPO, artinya sudah beyond ISPO. Kalau ISPO ini Indonesia punya, kalau yang ini RSPO ini yang terus terang permintaan bayar di Eropa punya. Next. Nah, kan langsung terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ini hanya pemantik diskusi. Tolong teman-teman aktif, tolong teman-teman bisa, ya nggak apa-apa, kontra kita atau memberikan argumen yang itu hanya paparan, itu terlalu baik-baikin gitu. Boleh. Kita berdiskusi terbuka, saling menerima kritik. Oke. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manumpak. Silakan kalau udah mulai pertanyaan atau ada yang mau dikonfirmasi, ditahan dulu, disimpan. Kita akan mendengarkan dulu paparan dari narasumber kita ketiga yaitu Pak Diki Ahmad. Saya duduk aja ya, nutupin perut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APCASI ini adalah asosiasi pemulung di industri sawit. Jadi kami cuma ngumpulin sampah-sampah dari pabrik-pabrik saja. Jadi kita anak bawangnya industri sawit Indonesia lah ya. Baik, oke hari ini kita bicara tentang PAM Biomass Indonesia. Next. Ya, slide saya paling banyak ada 35, tapi kita akan cepatin ya. Karena saya bicara di kata data. Boleh berkata kalau punya data. Kalau punya data cepat katakan, jangan direkayasa. Oke, next, nggak usah ini nggak penting. Nama saya Diki Ahmad. Ya, saya di Kadin juga. Oke, judul kita hari ini adalah The Key of Sustainable Palm Oil Downstream Development. Next. Judul ini menimbulkan banyak pertanyaan buat saya. Next. Ya. Next. Kenapa downstream development? Kenapa pengembangan hilirisasi? Apakah di hulunya udah benar?
regulasinya apakah sudah pas, pembinaan petani apakah sudah benar, hasil yang diperoleh petani apakah sudah benar, pupuknya sudah cukupkah, suplai pupuk sudah adakah? Apa yang dikatakan Pak Manupak tadi benar, garbage out. Tergantung dari hulunya, bagaimana Anda memindahkan pengembangan tentang hilirisasi, kalau di hulunya saja belum benar. Problem kita tuh di hulu sebenarnya, regulasi, kebijakan pemerintah, ISPO sampai sekarang gak selesai-selesai. Ada di kursi meja presiden itu sudah 3 tahun yang lalu di kursi meja presiden sampai sekarang nggak pernah ditandatangan ISPO. Akhirnya produk kita nggak punya nilai jual di luar negeri. Ya sorry, ini dari kelompok pemulung biasanya kalimatnya agak sedikit pedas. So how about upstream development? Bagaimana kalau kita nggak kembangkan aja hulunya yang lebih baik? Upstream upgrading atau istilahnya upstream upgrading. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, potensi petani bisa menghasilkan 1 hektar lebih dari 4 ton. Sekarang udah sampai 4 ton ya Pak ya? Sudah sampai 4 ton, dulu 2 ton. Kemudian ini karena pengembangan harus selalu ditingkatkan. Atau upstream reconstruction, bagaimana polanya? Pemerintahan kita ini untuk mengurus sawit itu levelnya hanya di level direktorat. Sementara di Malaysia mereka sudah level menteri, badan pengelolaan itu sudah di level menteri. Ya, secara itu saja attentionnya menjadi kurang. Padahal 30% APBN bergantung kepada industri sawit Indonesia. Apakah BPDPKS sudah mengimplementasi inclusive closed loop? Apa sih inclusive closed loop? Dia harus open, fair, semua stakeholder terlibat dan mendapat bagian yang pas. Kalau lihat dari apa yang dikeluarkan oleh BPDPKS dalam implementasinya, dia exclusive closed loop, bukan inclusive closed loop. Apa yang didapat dari petani? Berapa persen dari BPDPKS yang dihasilkan kepada petani? Bagian hulu mana yang diprioritaskan? Lebih kepada, ya itulah. Saya mengatakan bahwa masih exclusive closed loop, bukan inclusive closed loop. Ya, BPDPKS masih eksklusif closed loop. Bagaimana palm kernel cell atau biomass lain masuk kategori apa dia? Palm kernel cell itu limbah. Dia tidak bisa masuk dalam kategori hilirisasi downstream. Dia tidak downstream. Dia midstream. Dia berada di tengah-tengah atau dia bisa jadi byproduct, produk samping saja. Dia bukan hilirisasi produk. Persoalannya adalah kenapa saya sampaikan di sini? Karena limbah sawit, ya, cangkang kah itu, empty fruit bun kah itu, fiber kah itu, regulasinya sama dengan downstream. Sehingga kebijakan itu membuat harga itu menjadi pajak dan harga menjadi tidak seimbang. Nanti saya lanjutkan di paparan berikutnya. Next. Oke, ini sekilas tentang palm kernel cell karena ini yang saya tangani. Next. Oke, agak cepat aja Mas. Ya, ini cangkang. Kalau yang belum tahu cangkang, batok kelapanya sawit. Next. Ya, produksi kita jadi berapa produksi CPO, maka kita akan tahu juga berapa produksi cangkang. Komparasinya adalah cangkang itu 6% dari fresh fruit. Ya. Estimasi 2024 menghasilkan 56, juta ton, maka cangkang ada 14,2 juta ton produksi kita di tahun 2024. Next. Ya, ini yang sering jadi persoalan. Ekspornya ditinggikan aja cangkang sawit karena kebutuhan dalam negeri terganggu. Apanya yang terganggu? Produksinya ada 14,2 juta ton, yang diekspor baru 4,9 juta ton. Baru 35%. Berarti masih banyak cangkang sawit di dalam negeri yang bisa digunakan untuk kebutuhan lokal. Persoalannya adalah harga. Siapa yang bisa beli harga cangkang sawit dengan posisi power plant banyak di Jawa, sementara keberadaan cangkang sawit adanya di Kalimantan dan Sumatera. Ya, oke, next. Next. Oke, kontribusi ya cangkang. Ya kita pemulung sampah di industri sawit, tapi alhamdulillah kita sudah memberikan kontribusi devisa 4,2 triliun tahun 2021, 2022 6,2 triliun karena pajaknya masih $17, kemudian 2023 pajaknya mulai menurun jadi 5,2 triliun, 2024 4,8 triliun.
Sementara suplai kami ke BPDPKS sudah senilai 352,8, 493,9 miliar tahun 2022, tahun 2023 155,4, tahun 2024 senilai 144,1. Kalau KPK nanya, Jaksa Agung nanya, kemudian dari levy yang Anda keluarkan berapa yang sudah Anda pakai? Dari tahun 2021-2024, Apcasi hanya pakai 2 miliar saja. Kita memberikan kontribusi ratusan miliar, tapi kami baru pakai sekitar 2 miliar buat event di Jepang. Dan hasilnya penjualan Jepang makin meningkat. Oke, next. Ini problem berikutnya bahwa bulan April 2024 Jepang memberlakukan Green Gold Label sebagai persyaratan sertifikasi sustainable untuk bisa mengekspor cangkang sawit ke Jepang. Tanpa sertifikasi itu mereka tidak bisa menerima cangkang kita. Persoalannya adalah dari tahun 2021 mereka sudah ribut menanyakan ISPO kita mana, ISPO kita mana, ISPO kita mana. Karena kalau ada ISPO mereka sudah tidak ribut lagi, tidak perlu GGL lagi. ISPO, oh ya nanti tahun depan sebentar lagi keluar. Kita bawa Bu Musdalifah ke Jepang. Kata Bu Musdalifah, oh sudah di tangan Presiden, besok sudah ditandatangan. Sampai sekarang belum ada tanda tangannya Pak Presiden. Kelihatannya terlalu tinggi, arsipnya mungkin paling bawah, sementara arsip lainnya masih banyak Pak ya. IKN terutama, jadi ISO-nya di bawah. Jadi persoalannya akhirnya adalah, sampai sekarang ISPO kita nggak keluar, akhirnya keluar GGL. Apa yang terjadi pada buyer-buyer Jepang, power plant? Power plant itu satu industri yang harus ketat menjaga sustainable-nya. Kalau sampai suplainya berkurang, mereka atau terganggu, mereka bermasalah. Maka kemudian akhirnya mereka putuskan, oke, mulai Oktober tahun 2023 mereka harus sudah membuat aplikasi kepada kementerian mereka bahwa tahun 2024 mereka mau pakai apa? Mau pakai cangkang kah, mau pakai wood pellet kah, atau mau pakai bahan baku lain? Nah pada saat itulah sekarang problem kita, ketika ini sudah diberlakukan, banyak beberapa pabrik yang tidak lagi mengutamakan cangkang sawit sebagai suplai kebutuhan bahan baku mereka. Next. Lanjutkan aja Pak, terus next. Next lagi, ya, jadi hanya ada 3 sertifikasi yang diterima. Oh, kembali sebentar. Oke, Anda lihat ya, ada RSPO, ada Green Gold Label, ada RSB. ISPO dia nggak terima. Sampai sekarang dia tidak terima ISPO. Padahal RSPO itu punya nota kesepakatan bahwa apa yang dihasilkan oleh RSPO adalah ISPO juga ya Pak. ISPO, siapa yang punya ISPO maka dia punya RSPO. Itu sudah ada, saya nggak tahu sudah deal apa masih dalam MSPO. Oh MSPO ya. Oke. Kenapa MSPO bisa diterima sementara ISPO tidak? Padahal MSPO belajar sama ISPO untuk membuat audit ya kan, semuanya itu mereka belajar sama kita, tapi mereka lebih diterima di market luar daripada Indonesia. Sekali lagi soal hulu, soal regulasi, soal reconstruction, kebijakan menurut saya harus segera dilakukan. Next. Ya, terus next. Ya, ini ekspor yang terjadi tahun 2024 dengan kebijakan GGL itu terjadi penurunan yang drastis dari ekspor GGL. Jadi saat ini ekspor cangkang sawit menurun luar biasa dari 5, sekian juta ton, sekarang mungkin perkiraan saya mungkin hanya batas sampai 2 sampai 3 juta ton saja tahun ini. Next. Ya, ini yang saya maksudkan indeks ya. Pemerintah karena masih menganggap cangkang ini adalah downstream, maka kebijakannya disamakan dengan produk turunan. Padahal Anda bayangkan, jadi harga cangkang bergantung kepada harga dolar, pajaknya, pajak maupun levinya. Padahal harga CPO itu kemana, harga PKS, harga cangkang sawit itu indeksnya kemana? Tidak ada korelasinya sama sekali. Sehingga kalau kebijakan pajaknya disamakan dengan downstream, ini yang mengakibatkan terjadinya kekacauan di market soal harga. Oke, next. Kayaknya masih banyak, waktunya udah habis ya? Ya sudah habis Pak, maaf Pak. Udah habis, kalau gitu bisa terakhir, ya ini bolehlah ancamannya ya. Jadi dengan fluktuasi ini maka kebijakan pajak harga menjadi tidak sustain.
Jadi berharap pemerintah akan memperhatikan harga cangkang tidak sama dengan downstream CPO. Yang kedua, harga cangkang ini fluktuatif sekali di pabrik. Pabrik udah tahu banget berapa harga cangkang sehingga dia kadang-kadang jual juga seenaknya. Sehingga sekarang perlu ada kebijakan harga cangkang itu ditetapkan sama dengan harga TBS setiap bulan oleh provinsi. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini semakin ini ya berat pembahasannya, tapi kita akan mendengarkan lagi narasumber selanjutnya. Kepada Pak Rismansyah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Oke. Bahan paparannya udah ya. Ada? Oke. Ini mengapa saya ngambil judul Rancang Bangun? Karena memang betul Pak ini belum selesai ini. Karena masih menunggu cantelannya, nanti itulah perpres yang tadi. Oke, next. Jadi, next please. Ini profil saya kira tadi udah sampai Pak Mukti, tapi kira-kira total palm oil kita yang sudah ada kesepakatan angkanya itu kurang lebih 16,38 nih Pak Mukti ya. 16,38 juta hektar, kira-kira begitu, kurang lebih 7,4% lah. Dan ini terbagi kepada ada yang dipunyai oleh BUMN, ada yang juga smallholder, atau adalah petani atau pekebun, kurang lebih 41% dan company, itu yang di bawah ada grup GAPKI maupun yang di luar GAPKI. Next. Nah ini Pak Mukti yang tadi sampai Pak Mukti sebenarnya, total produksi udah jelas tadi kali sampaikan, produksi dalam negeri ada, produksi luar negeri ada. Next, cepat aja. Oke. Nah ini di dunia perdagangan, alhamdulillah sawit ini terutama buat Indonesia menjadi yang terbesar dibanding dengan Malaysia. Yang lain di bawah ini, ya bisa kurang lebih 30% dikuasai oleh kita. Next. Nah, persoalannya itulah, karena kita cukup laku, dibuatlah macam-macam aturan kira-kira. Terutama sejak zaman Pak Mukti di tempat ini gantiin oleh saya, ceritanya sama. Kita berhadapan dengan Eropa Pak. Dari mulai macam-macam lah, yang terakhir ini yang lagi seru adalah EUDR, mungkin pernah mendengar. Tapi di sisi lain sebenarnya saya dan Pak Mukti ini, kalau sama-sama di Kementerian Pertanian dulu, tidak pernah anti sebetulnya. Tapi kita juga melihat mana sisi positifnya. Yang berbeda dengan RSPO adalah kita selalu dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada di kita. Supaya apa? Supaya jelas legalitas ini tidak main-main gitu. Ada mainnya negara yang bermain di sini. Nah sampai sekarang Pak, yang sudah bersertifikat ISPO itu kurang lebih 1050. Nah ini terdiri dari perusahaan BUMN sudah 76 perusahaan swastanya 893 dan pekebun rakyat kurang lebih 20 pekebun. Ini memang kalau dilihat dari sisi lahan baru 34,1%. Mengapa ini? Nah karena apa? Salah satunya adalah pekebun memang baru diwajibkan pada tahun 2025. Jadi tahun depan baru wajib. Kalau yang lainnya memang sudah diwajibkan sejak awal 2021 lah, 2011 kurang lebih gitu. Nah tentu ini kita punya target untuk 2024 adalah kurang lebih ini dari data dari Kementerian Pertanian adalah kurang lebih kita akan menggenjot para pekebun. Itu bisa mencapai 6,15 jutaan lah, kurang lebih sekitar 63%. Nah ini sebenarnya tidak gampang-gampang susah. Nah tentang sertifikasi ISPO, antaranya adalah ini kurang lebih ada 5, tapi yang saya ingin sampaikan seperti ini. Next please. Nah ini contoh yang simpel mengapa ISPO seolah-olah belum diterima di pasar katanya Pak, begitu isunya. Nah kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mall membeli minyak goreng, kelihatan tuh. Ini produk Indonesia itu adalah Superindo, tapi yang lambang di bawahnya ada siapa tuh? RSPO. Nah pertanyaan ISPO-nya kemana? Nah ini ada yang membedakan, next please. Nah ini sebenarnya perjalanan regulasinya cukup panjang. Nah ini yang belum selesai itu adalah kita terakhir ada Perpres tahun 2020. Mengapa tadi terjadi seperti itu? Sederhana saja. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Malaysia itu hanya satu badan. Dengan demikian sangat mudah membuat ini keputusan. Tidak perlu diskusi. Nah kita di Kementerian Pertanian hanya sampai hulu.
Jadi sampai PKS, sampai kita sertifikasiin PKS, ngeluarin memproduksi CPO dan PK, palm kernel, apa ya. Nah ini kesininya tentu kalau menjadi minyak goreng adalah kewenangan Kementerian Perindustrian. Kalau menjadi tadi cerita biofuel, Pak Manurung ya, itu adalah Kementerian SDM yang bertanggung jawab. Nah ini ada sedikit bottleneck, karena antar kementerian itu gampang-gampang susah Pak. Makanya ISPO saya yang bawa dari Kementerian Pertanian dibawa ke Kemenko. Harapan saya Kemenko adalah Menteri Koordinator bisa mengkoordinasikan seperti ini. Kira-kira itu tuh. Nah ini penguatan yang baru Pak, yang Bapak bilang belum keluar itu. Di sini harusnya 2023 tuh, target publishnya tahun 2023. Tapi sampai hari ini mungkin pada sibuk ya, pilkada segala macam. Ya, sehingga, nah apa yang terbaru? Coba next. Di sini lebih diperjelas mengenai terutama ruang lingkup. Jadi tidak kelapa sawit juga ada namanya usaha hilir, mulai masuk. Jadi jelas. Kedua terkait dengan sumber bahan bakunya ini. Nah ini terkait dengan soal pendanaan gitu. Jadi sementara ini Pak pendanaan untuk pekebun belum BPDPKS mengasih itu belum utuh lah gitu kira-kira. Ada beberapa hal yang masih handicap yang kira-kira terutama terkait dengan sertifikasi ISPO untuk para pekebun. Sebenarnya kalau kita bicara tadi sedikit ke UDR, apa yang dia minta itu semua ada di ISPO semuanya. Standar 1 mengenai traceability, di standar 6 mengenai geolokasi, semua udah ada jawabannya. Nah ini tinggal itu tadi, karena apa? Kita belum bisa explore keluar informasi itu. Nah ini, traceability, ini menjadi kunci gitu. Mengapa dengan kita bisa menelusuri bahan baku datang dari mana? Tadi Bapak cerita soal pekebun. Sebenarnya di PKS itu sudah jelas, setiap datang itu di-record. Nah persoalannya yang saya bilang tadi, pekebun itu belum diwajibkan ISPO-nya sehingga produksi sertifikatnya itu dalam bentuk ada 2 nanti. Next. Oh sorry sedikit. Balik lagi. Nah ini next. Nah ini di organisasi yang baru itu ketua komitenya kalau dulu kan dipegang oleh Sekretariat Dewan Pengarahan itu dipegang oleh Menteri Pertanian. Nah sekarang tuh dipegang oleh Kemenko. Kira-kira begitulah perubahannya. Dan Menteri Perindustrian sama Menteri SDM menjadi salah satu wakil ketua. Itu dengan demikian kewenangannya sama dengan Menteri Pertanian. Oke, next. Nah ini pohon industri yang tadi diceritain. Sebenarnya dari TBS, PKS, TBS baik yang dari pekebun maupun perusahaan masuk ke PKS, keluarlah CPO palm kernel dan ini yang menjadi bahan baku tadi untuk industri maupun untuk biofuel. Next. Ada 2 macam untuk ISPO ya Pak. ISPO hanya 2 macam standar. Satu namanya segregasi, yang kedua namanya mass balance. Segregasi itu adalah semuanya produk yang sudah bersertifikat ISPO, baik dari semua pemasok, baik itu kebun intinya maupun kebun pemasok kebun. Berikutnya, next. Ada juga namanya mass balance. Kalau mass balance itu adalah sebenarnya diakui juga PKS yang disuplai oleh bahan baku yang sudah ISPO maupun yang belum ISPO. Itu mass balance. Hanya tiap tahun diminta selama 5 tahun tuh ada sedikit progres sehingga diharapkan setelah 5 tahun semuanya 100% bersertifikat ISPO. Next. Nah ini sistem sertifikasinya yang di hulu seperti apa. Ini bahkan di hilir itu industri. Next. Nah ini pengembangan untuk ini sekarang tuh yang tadi disampaikan oleh beliau itu ada untuk biodiesel. Dalam sistem sertifikasi ada sedikit, ini ada traceable one step back. Itu yang dibilang bahwa kita ingin melihat dari sisi refinery-nya, sudah ISPO atau belum. Nah itu refinery itu tugasnya ada di perindustrian. Jadi kan ini ngonek juga gitu kan, kira-kira begitu. Siap, terakhir, next. Nah ini dikembangkan juga ini untuk percepatan tuh Pak dengan sistem IT. Jadi nanti di hulu sudah ada namanya si Peribun, di industri ada si Inimas dan macam-macam. Ini dengan demikian auditor pada saat atau LS meng-apply itu si data itu udah masuk langsung ke perindustrian, masuk ke SDM. Dengan demikian bisa dideteksi ini pemasok ini dari mana, udah ketahuan, termasuk jumlahnya segala macamnya. Nah ini juga ke UDR kita menjawab dengan namanya dashboard Pak, sistem ini. Nah tentu kita ada supaya tidak kejadian dengan Keminfo gitu ya, standar
Tapi nanti pengamanannya akan lebih dipertegas, lebih diperkuat. Next. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan kurang lebih ya. Namun demikian saya kira begini, ISPO menjadi penting karena apa? Karena itu sebenarnya contohnya lah, UDR sampai sekarang tidak bisa banyak bicara lagi, Pak. Kalau dulu, Pak Mufti ingat ya tahun 2070-an, saya di London dimana diserang habis-habisan, Pak. Karena dulu yang bisa diterima masuk Eropa itu hanya yang punya sertifikat RSPO. Itu kira-kira. Nah itulah kita mengapa Indonesia membuat itu. Ya. Istilah teman-teman saya copy paste, biarin aja lah dibilangin. Yang penting standar itu saya belajar di RSPO tapi dikaunaikan dengan peraturan perundangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risman. Dan langsung saja selanjutnya kita mendengar paparan bagaimana pentingnya tentang impact measurement untuk di dunia kelapa sawit ya. Silakan Mbak Anggi. Izin ya Pak, saya juga kayaknya izin turun ya. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya apresiasi sekali untuk bisa terlibat langsung dengan para expert sawit ya, hulu dan hilir, terus juga tadi langsung juga sampai ke minyak jelantah seperti apa. Mungkin nanti teman-teman dari SFP Indonesia juga nanti bisa menambahkan ya. Di sini saya akan menambahkan dari bagaimana tadi kalau misalkan Pak Rismansyah menyebutkan ISPO itu kita sudah ada ya Pak SDGs roadmap-nya gitu. Tapi ternyata masih dipandang jauh dari RSPO. Nah, kami sebagai consulting, sebenarnya kami concern bahwa impact measurement dan juga reporting sebenarnya punya potensi untuk bisa meningkatkan accountability ISPO sendiri ataupun juga beberapa kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di dalam negeri pun juga sudah mulai istilahnya sebenarnya sesuai dengan SDGs ataupun juga sesuai dengan global standard sustainability. Nah, ngomongin impact measurement boleh ya di next slide-nya ngomongin impact measurement sama reporting. Sebenarnya, nah ini sedikit saya highlight dari ISPO ya Pak Rismansyah izin bahwa sebenarnya kalau misalkan ngomongin ISPO itu sebenarnya sudah mendeploy misalkan untuk sustainable energy bahwa sudah ada kehilirisasi downstream untuk biofuel yang tadi dijelaskan oleh Pak Manupak juga. Lalu misalkan ngomongin juga misalkan education bagaimana juga inclusive loop, closed loop itu tadi juga sebenarnya mendukung ke arah sana. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang kurang? Mungkin ini boleh kita sambil nanti diskusi ya. Sebenarnya apa yang harus ditambahkan? Apa sebenarnya yang harus di impact measurement ini? Apa yang harus ditambahkan ke dalam framework ini? Sehingga nanti kita bisa, mudah-mudahan nanti bisa menambahkan juga efektivitas ISPO tadi. Nah, impact measurement ini, next slide-nya, tidak hanya kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, abad 18, 20 tahun, 30 tahun lalu, mungkin terkenalnya impact measurement adalah hanya mengukur efek lingkungan seperti itu ya, walaupun sebenarnya sama seperti sampai saat ini pun pasti masih gitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang ini tuh ngomongin impact measurement juga sebenarnya menjadi melting pot bagi pengusaha juga, bagi industri juga. Jadi sehingga kita tidak hanya ngomong sustainability untuk boycotting, untuk membatasi, tapi kita juga mikirin apa gitu. Karena sebenarnya growth population dan lain sebagainya, kebutuhan industri, lalu juga kita ngomongin scarcity energy, pasti kan kita harus memikirkan apa solusinya. Sehingga dari sini impact measurement juga erat kaitannya dengan sustainability finance. Bahwa kalau misalkan kita lihat beberapa banking, khususnya banking di internasional global, tapi banyak juga Indonesia pun juga yang sudah banyak mempublikasikan report-report terkait sustainability finance framework mereka. Salah satu yang saya quote di sini adalah impact measurement dan reporting membantu mereka, membantu banking ini untuk mengelaborate, menspesifikasikan apa value creation dari palm oil industry ini. Nah, sebenarnya berarti dari sini kita bisa lihat bahwa dengan mendukung inisiatif mengukur dampak dan juga reporting, itu sebenarnya juga bisa mempertemukan para pengusaha sawit, industri sawit juga dengan financial access ya Pak, seperti itu. Nah, mungkin boleh ya nextnya ya. Di selanjutnya sebenarnya datang kepada, kalau misalkan tadi dibahas sudah banyak juga aturan ISPO, terus juga mungkin kalau misalkan ngomongin ke industri juga ada lagi mungkin dari IICC ya Pak, terus juga mungkin kalau misalkan ngomongin deforestation tadi ada RED, ada lagi mungkin RED 3 atau segala macam, mungkin saya juga kurang expert di sini. Boleh di next slide-nya. Nah sebenarnya itu mungkin
kita salah satu effort yang bisa kita lakukan juga adalah bagaimana mengemphasize para pelaku sawit, industri sawit di Indonesia untuk bisa align juga dengan impact standar global. Jadi misalkan gini, ISPO Indonesia masih dianggap kurang oke mungkin dibandingin dengan Malaysia yang tadi Pak Rismansyah sampaikan. Apakah itu karena mereka menganggap kita belum terintegrasi dengan global standard, seperti misalkan di sini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah familiar mungkin dengan sustainability reporting, GRI dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah ada possibility dengan nanti kalau misalkan kita upayakan impact measurement dan reporting, lalu kita bisa buktikan bahwa kalau kita bisa emphasize bahwa ini adalah salah satu effort kita untuk mengukur, untuk mengkomunikasikan dampak bahwa kami sudah sesuaikan dengan misalkan dengan assessment human right, dengan misalkan assessment human yang dari UN Global Compact dan sebagainya, bahwa sebenarnya juga ISPO layak untuk disamakan dengan global standard. Jadi ini adalah merupakan potensi bahwa dengan melakukan impact measurement yang sesuai dengan global standard, itu dapat meningkatkan upaya kita untuk menuju sustainability, juga untuk upaya kita untuk meningkatkan akses sawit kepada market global ya. Karena kita tahu lah Indonesia kan 55% ya Pak penghasil kita yang sudah menyediakan kebutuhan global, tapi sebenarnya dipandang juga sebelah mata tadi yang juga disampaikan oleh Pak Rismansyah. Nah, tapi mungkin di sini ada challenge-nya Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga pernah juga kita ngobrol dengan beberapa pengusaha, terutama pengusaha dari smallholders, bahwa sebenarnya untuk memahami framework yang sebanyak ini, perbedaannya apa, lalu bagaimana tidak semua punya resource. Oleh karena itu sebenarnya inklusif loop ini salah satu upaya bagaimana melting pot pemerintah, private sectors, akademisi, juga seperti kami consulting bisa saling support untuk bagaimana memahami dan bagaimana mengintegrate ke dalam proses bisnis ataupun operasional, seperti itu. Nah, mungkin ini slide terakhir ya. Jadi kalau misalkan selama ini sudah dijalankan, kalau menurut beberapa kata data yang highlight bahwa salah satu industri yang sudah efektif menjalankan konsep dari inklusif closed loop ini adalah perkebunan kelapa sawit ya di Indonesia. Nah, mungkin kalau misalkan program-program yang ada di dalamnya disesuaikan lagi dengan fokus tujuan dari impact measurement dan reporting, seperti tadi misalkan kita sesuaikan dengan UN Global Compact, atau mungkin jadi kita cek lagi dengan apa yang harus didisclosekan. Kita mengajarkan bagaimana perusahaan level mungkin menengah ke bawah bisa melakukan accountability, menulis dan juga bikin report, mengkomunikasikan dengan stakeholders, dan lalu juga bagaimana nanti upaya-upaya industri sawit di lapangan itu juga sesuai, tidak hanya sesuai dengan ini ya, tidak hanya sesuai dengan keinginan setempat, tapi juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah setempat, atau enggak bisa sesuai dengan SDGs dari desanya masing-masing dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengalign SDGs desa dengan komunitas development program di daerah, itu adalah bagaimana impact measurement dan reporting bisa berpartisipate dalam inclusive loop learning di perkebunan sawit, seperti itu sih kurang lebih. Mbak Tasya, sepertinya cukup ya. Nanti mungkin kalau dari teman-teman di SSB di sini ada Mbak Doti, ada tadi Pak Ari juga ada ya. Nanti boleh ya Mbak kalau misalkan ditambahkan insight-insight yang mungkin juga bisa bermanfaat juga bagi gimana caranya kita mengalign standar yang sudah banyak, tapi juga framework impact dan sustainability itu juga sangat kompleks gitu. Iya. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Anggi atas paparannya ya. Jadi banyak ya pokoknya, kalau saya highlight sedikit ya, sebenarnya dari berbagai organisasi yang hadir
pada sore hari ini sebagai narasumber saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang mana ternyata menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya mau sejauh mana sih hilirisasi kelapa sawit di Indonesia itu mau dibawa? Dan ketika kita ingin melangkah lebih jauh ternyata masih banyak juga tantangan yang ditemukan. Termasuk dari ISPO yang gak turun-turun ya. Masih antri di meja yang belum ditandatangani. Nah barangkali di sini buat para Bapak Ibu sekalian jika ada hal yang ingin didiskusikan saya memberikan kesempatan untuk pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada? Masih memproses berarti ya Pak ya? Masih menunggu. Silakan kalau nanti ada pertanyaan sambil menunggu dari Bapak Ibu sekalian saya ingin bertanya sebenarnya Pak. Jadi saya penasaran nih, sebenarnya kalau melihat industri kelapa sawit yang juga memberikan banyak sekali manfaat untuk negara, kemudian kalau kita lihat juga zero waste juga sebenarnya ya, sebenarnya banyak hal plus minus tapi juga kalau kita lihat ya banyak hal plusnya juga ya untuk industri sawit ini sendiri. Nah sebenarnya apa sih dukungan dan kebijakan yang diperlukan dari pemerintah ataupun sektor lainnya para pemangku kebijakan ini untuk bisa memperkuat hilirisasi yang ada di Indonesia agar tetap bisa berkelanjutan dan bisa lebih memiliki standar global sehingga kita bisa memperluas pasar kita Pak. Ke siapa? Silakan. Kayaknya karena Pak Mukti sudah bawa mic duluan, boleh Pak Mukti. Baik, makasih Mbak Tasya. Jadi kalau perusahaan ini kan yang penting adalah bagaimana perusahaan itu bisa terus berkembang kan. Kita bisa sustainable, kalau perlu ya kita bisa ekspansi kan. Nah ini yang sekarang kita hadapi adalah berbagai peraturan yang terus terang kadang-kadang tanda petik bisa menghambat ya. Contoh saja misalnya pengaturan di hulu lah. Kita ada pengaturan mengenai kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Itu ada 3 kementerian yang ngatur, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian ATR, ada Kementerian LHK. Itu kan jadi bingung kan. Nah, belum lagi soal misalnya hilirisasi nih, soal pabrik kelapa sawit. Dulu yang ngatur izin pabrik kelapa sawit adalah Kementerian Pertanian dan itu ada dasarnya memang. Tapi sekarang perindustrian juga memberikan izin. Jadi terjadilah sekarang ada kekisruhan di lapangan. Belum lagi sekarang ini juga di sektor hulu adalah adanya sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Ini besarnya luas sekitar 3,4 juta hektar. Nah 3,4 juta hektar ini kalau nanti misalnya pemerintah itu mewajibkan harus dikembalikan ke hutanan, itu kan akan jelas akan mengurangi areal sawit dan juga mengurangi produksi. Lah ini kan ke depan loh gimana kalau arealnya berkurang. Nah, ini katanya sekitar ada 2,4 juta hektar akan masuk 110B. Nah ini yang menjadi PR kita saya kira di Orfam yang harus kita rapikan. Belum lagi masalah misalnya PSR. Kita ingin pemerintah sudah meng-create untuk melakukan peremajaan sawit rakyat. Yang jumlahnya juga luar besar gitu ya. Dengan target yang setiap tahunnya 180.000 hektar. Tapi ternyata enggak bergerak, realisasinya juga lambat ya. Ini kan karena memang berbagai aturan yang juga menghambat. Nah, ini jadi upaya kita untuk meningkatkan produktivitas juga terganggu, apalagi kalau sekarang juga kita pahami sejak 2011 tidak ada lagi ekspansi perkebunan sawit ya, karena adanya moratorium perizinan kelapa sawit. Saya kira ini hal-hal yang mungkin akan ke depan bisa juga menghambat pengembangan industri hilir dari sisi bahan baku, apalagi kalau nanti Pak Manupak akan mengembangkan B50. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Mukti. Ada lagi mungkin tanggapan dari Pak Diki atau Pak Manumpak boleh Pak? Ya, hanya 2 kata sebenarnya dari saya. Yang pertama adalah deregulasi dan yang kedua adalah konsistensi. Itu yang enggak ada sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya tadi teman-teman saya pembicara juga udah menyampaikan bahwa begitu banyak kementerian mengintervensi, satu masalah bisa diintervensi oleh beberapa kementerian dan lembaga yang ketika masuk itu bukan memberikan solusi ya. Menurut saya malah membuat mumet ya. Membuat mumet kenapa? Karena mereka ada di level yang sama, kelasnya sama. Misalnya kalau menteri, dia selevel menteri. Misalnya menteri pertanian, menteri LHK,
ataupun Menteri ATR BPN. Itu levelnya sama, jadi kekuatan mereka sama. Nah, kita pelaku terus terang bingung gitu, bingung. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Mukti terkait soal kemitraan 20%. Ini cara melihatnya aja udah berbeda. Si LHK bilang base-nya itu adalah dari kawasan hutan yang dilepaskan. Nah, si ATR BPN dia lihatnya dari permohonan HGU yang kita mohonkan. Itu aja sudah berbeda. Dari Kementan sendiri base-nya adalah dari izin usaha perkebunan yang dia berikan. Artinya satu objek yang sama dilihat dari tiga kementerian itu sudah jadi masalah. Nah, makanya saya bilang kata kuncinya adalah yang dua tadi. Pemerintah menurut saya jangan terlalu banyak mengintervensi. Menurut saya ya, hal-hal yang pondasi, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang menjadi harkat hidup orang banyak itu dia jaga. Tapi misalnya seperti kita pelaku usaha, seperti kita di pelaku usaha di sisi hilir misalnya. Terus terang mekanisme trading pun diatur oleh pemerintah sekarang. Pemerintah maunya kalau kita jual itu maunya CIF gitu. Padahal di kita itu namanya bisnis ya. Itu lebih kepada itu sudah natural gitu. Jadi ketika bisnis ini harga sepakat, term dan caranya kita sepakati bersama gitu. Jangan diatur oleh pemerintah. Kalau sekarang misalnya kalau kita ekspor produk CPO ke luar negeri, itu ada regulasi yang mengatur. Jadi kalau kita jual volumenya di bawah 15.000 ton, maka Anda harus pakai kapal lokal. Anda harus pakai asuransi lokal. Padahal saya jual barang ini ketika saya jual CIF, ketika saya keluar dari pelabuhan saya, keluar dari tangki darat saya, short tank saya, masuk ke kapal dia, barang itu bukan barang saya lagi. Itu udah barang pembeli. Kenapa itu harus diasuransikan? Nah, yang gini-gini misalnya ya, yang gini-gini itulah menurut saya ya pemerintah merasa harus mengatur hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya kuncinya adalah semakin sedikit peraturan akan semakin baik. Dan yang kedua, peraturan yang ada pemerintah benar-benar menjalankannya secara konsisten, itu aja. Terima kasih. Saya boleh nanya nggak justru? Oh boleh. 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 Terkait tadi, malah justru saya bertanya ya, selama ini bagaimana sih Pak mekanisme feedbacknya? Misalkan seperti tadi, dari misalkan aturan-aturannya kan sebenarnya banyak yang sebenarnya tidak sesuai gitu, atau mungkin juga ya pada kenyataannya pemberatan pasti, tapi ketidaksesuaian itu pasti ada. Feedback dari industri ke pemerintah regulasi itu sampai saat ini seperti apa? Oke, itulah gunanya kami berorganisasi ya. Jadi kami seluruh pelaku usaha kemudian berhimpun dalam wadah asosiasi. Misalnya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Kita bersurat ke pemerintah, ini loh mekanisme yang biasa terjadi yang sudah kami lakukan sebelum ini diatur oleh pemerintah. Ini loh mekanismenya. Oke, kita bersurat. Kemudian prinsip-prinsip perdagangan internasional juga kaidah-kaidahnya seperti ini supaya tidak melanggar kaidah di WTO misalnya. Itu kita sampaikan. Lagi-lagi komunikasi yang bisa kami sampaikan itu lebih kepada komunikasi dari asosiasi. Itu terus terang kita join surat. Hanya kadang-kadang di Indonesia kan juga ada namanya lembaga KPPU ya. KPPU yang bisa mengintervensi. Kalau misalnya ada intervensi atau surat-surat asosiasi ke pemerintah itu kalau KPPU periksa itu semua dimintain, termasuk notulen rapat. Jadi ada kaidah-kaidah yang memang kami nggak bisa intervensi ya. Misalnya mengusulkan harga itu nggak boleh. Tetapi kalau masukan misalnya, oh ini mekanisme pola itu kita tetap sampaikan ke pemerintah. Kita berkomunikasi secara rutin. Hanya saja yang kita tangkap adalah masih ego sektoralnya itu loh, ya. Tadinya kita berharap dengan kehadiran Pak Jokowi dengan UU-CK-nya, omnibus segala macam, ego sektoral itu harusnya melebur, ya. Nah, bergabung, berkelompok, sehingga yang kita lihat itu hanya satu,
pemerintah gitu. Tetapi faktanya makin ke bawah regulasinya itu makin aneh ya kalau menurut saya. Makin aneh dalam artian orangnya masih jaga kandang masing-masing. Itu yang bahaya. Jadi tidak tercapai ya deindonesiasi. Menurut saya ya kalau ada pemerintah kita lihatnya ini satu Indonesia gitu. Selesai begitu. Maunya kita begitu. Oke. Boleh nambahkan Boleh sedikit Pak, nih? silakan. Gini, jadi sebetulnya ini menarik nih, karena saya pengalaman sendiri ya. Jadi betul Mbak, waktu saya nyusun dengan Pak Mukti dulu, nyusun ISPO itu Pak, itu serius 2 tahun lebih untuk membuat standar. Padahal setelah itu kan Malaysia belajar dari kita. Saya yang ke Kuala Lumpur berkali-kali Pak. Saya ajarin malahan kira-kira lahir sertifikatnya hampir sama dengan yang kita ngajarin. Nah ini saya tidak mau mengkritik pemerintah yang kebetulan saya juga orang pemerintah dulu. Tapi kira-kira kalau kita belajar dari Malaysia, tidak rasanya kalau itu baik ya Pak. Kita belajar dari dia dengan adanya satu badan yang ngurus ini sawit. Karena dianggap ini strategis sehingga mereka buat satu badan, ini jadi lebih mudah. Jadi dia membuat kebijakan misalnya ngadapin Eropa aja mereka sangat mudah kelihatannya. Begitu ini isunya mereka dibahas di lingkat mereka, apakah terkait deforestasi, apa terkait traceability dan sebagainya, dibahas malamnya keluar SK-nya. Nah kalau saya membuat revisi aja udah 1,5 tahun ya Pak Mukti ya, masih belum clear ya seperti itulah kira. Jadi mungkin barangkali kalau memang itu solusinya seperti Malaysia, mengapa kita tidak mengacu seperti itu? Kan kalau kita mengacu yang terbaik kan nggak apa-apa gitu. Kan gitu. Nah tinggal soal ini saya tetap standar kita harus dibuat, harus mengacu kepada regulasi. Mengapa? Supaya ada yang bertanggung jawab gitu. Ya. Kalau enggak yang bertanggung jawab nanti kalau bisa siapa ya? yang bisa. Contohnya kemarin kita lihat heboh kan mengenai data. Itu saya wanti-wanti dalam kawan-kawan ini. Nanti kalau nanti data dari hulu sampai hilir jadi sistem ini dengan dashboard segala macam, tolong sistem keamanannya dijaga. Karena tentu ini menjadi krusial kalau masalah ini bocor dan tidak diterima oleh yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arisman. Mungkin karena waktu kita sudah mepet, terakhir dari Pak Diki mau ada tambahan Pak? Iya. Saya agak ekstrim sedikit soal sustainable. Kalau saya tidak tertarik dengan Indonesia terlalu concern pada global sustainable. Menurut saya itu penjajahan model baru aja itu global sustainable. Contoh aja cangkang sawit harus pakai GGL. Dia mindahin cangkang dari Indonesia ke Jepang saja sudah tidak sustainable itu namanya. Itu sudah tidak sustainable. Kemudian dimodifikasi pakai GGL, Green Gold Label supaya kelihatan sustainable. Apaan yang sustainable? Kita terlalu patuh pada itu. Negara juga tidak pede menghadapi Eropa dan negara-negara lain soal sustainable. Global sustainable itu cuma rekayasa karena mereka sudah tidak mampu lagi menjaga lingkungan mereka. Mereka sudah menghabisinya duluan, baru kita yang diminta untuk berhati-hati terhadap lingkungan. Saya lebih ingin Indonesia ini punya yang namanya Nusantara Sustainable. Nggak perlu mikirin global, sudah masa bodoh dengan mereka. Kita harus punya Nusantara Sustainable yang punya environment etik terhadap negeri sendiri. Kalau itu kita punya, negara lain juga ngikutin. Negara lain juga akan suka karena kita punya environment etik untuk negeri kita sendiri. Sekarang kalau kita ngikutin gitu, banyak perekonomian yang dibutuhkan dari lingkungan. Katakan deforestasi mereka bilang, apa yang bilang deforestasi? Berapa hektar yang dipotong? Kemudian kita tidak bisa memanfaatkan hutan. Emang kita tidak bisa hutan tebang pilih yang kemudian kita bisa menghidupi uang penebangan itu untuk kebutuhan rakyat. Ada lagi contoh sustainable global. Dia bilang carbon value. Kemudian carbon apa? Carbon stock, carbon value. Provinsi Kaltim menahan 300 hektar hutannya tidak akan diperlakukan apa-apa dan akan mendapatkan dana dari luar negeri sekian triliun. Nggak ada apa-apanya sekian triliun yang dikasih itu dengan nilai ekonomi yang kalau kita manfaatkan dengan environment etik. Bullshit global sustainable. Buat saya Indonesia harus punya Nusantara sustainable. Nggak usah mikirin luar.
itu menurut saya, sorry ya. Saya kemarin peristiwa Rusia Ukraina itu contoh nyata ya. Ya. Saya datang ke Poland, Anda tahu nggak? Dulu langitnya biru itu semua putih. Saya tanya kenapa kok sekarang Polandia begini? Mereka gunakan lagi batu baranya mereka untuk mengatasi ketidakberadaan gas karena Rusia sedang perang dengan Ukraina. So di mana dia jaga sustainable-nya? Bullshit. Ketika mereka butuh secara ekonomi, mereka langgar juga sustainable itu. Oke. Ya, sorry. Boleh menambahkan ya Mbak Tasya? Sedikit terakhir ya Mbak. Ya, Pak, terakhir ya, saya pada prinsipnya setuju. Oleh karena itu, yang tadi impact measurement dan reporting itu harus kita tingkatkan agar kita bisa assess. Ini sebenarnya tuh kayak gini tuh sama loh dengan ini gitu Pak. Kalau misalnya memang nanti kita akan punya roadmap Nusantara Sustainability, nanti kita akan bandingkan dengan UN Global Compact, akan bandingkan dengan SDGs, akan bandingkan dengan lain sebagainya. Oke, ini jalannya PR kita bersama ntar Pak ya. Oke. Semakin sore semakin panas ya, tapi sayang sekali kalau waktu kita sudah habis dan saya tidak akan memberikan konklusinya. Karena tentunya masih banyak pertanyaan dan nanti akan kita lanjutkan untuk bisa berdiskusi jika Bapak Ibu sekalian masih ada hal yang ingin didiskusikan dengan para narasumber depan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas atensinya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tasya sudah memimpin moderator. Ya. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk tetap di atas panggung. Kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Lihat. Bapak Ibu sekalian boleh? Untuk foto saya akan bantu hitung. Sudah siap? Gaya terbaiknya? Oke. Baik teman-teman, silakan diabadikan momen kali ini. Saya hitung 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi gayanya lebih bebas, boleh? Gimana, semangat atau cuan? Cuan ya? Oke, baik. Sudah siap teman-teman? Ya, saya bantu hitung 3, 2, 1, cheers. Baik, terima kasih Bapak Ibu pembicara dan Mbak Tasya selaku moderator, terima kasih. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Ya, Bapak Ibu hadirin, usai sudah sesi kedua, boleh sekali lagi diberikan tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita hari ini dan tentunya untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, workshop sesi kedua sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada siang hari ini. Dan setelah ini pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan ada sesi workshop ketiga yakni Pop-up Ngariong dengan tema Bridging the Gap Higher Education Learning for Green Careers. Saya Gesmi Sitanggang, kita berjumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih.